Izin ya, Pak. Surat izin dari rumah. Jadi memang kita tunda pelaporannya karena ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan lebih jauh, ya. Ada resume, ada kronologi, ada bukti-bukti yang masih dikumpulkan. Sebenarnya ini soal waktu aja, ya. Artinya memang kita akan tetap melaporkan. Cuman memang kita pengen tahu dulu apa sih dari mereka itu yang memang ocehan-ocehannya Ibu DT sendiri, ya. Dan itulah yang nanti kita akan kaji, kita akan lihat supaya memang kita membuat laporan itu memang tidak salah, ya. Artinya yang pencurian, yang apa yang disampaikan ini nanti kita lihat. Jadi kenapa kita tidak laporkan? Karena memang masih kita melihat waktu. Ya memang kita sengaja mengulur-ulur waktu juga. Artinya kan kita masih juga dengar kemarin Bu Desiri bicara apa, Hotman Paris bicara apa. Pasal 367 itu masih bisa untuk menjerat Ibu Desire dengan anak-anaknya. Cuman kan kita bukan itu arahnya, ya. Kita masih memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Bu Desire untuk dia itu sadar, ya, jangan mau diperalat, ya, jangan mau diprovokasi, akhirnya memojokkan Pak Hotman, ya. Itulah yang memang kita beri waktu Ibu Desire untuk eling, ya, orang Jawa bilang tuh eling, jadi ngaca diri, ya, supaya jangan nanti laporan dia mentah, kita melaporkan dia terjerat. Itulah yang makanya kita masih memberikan kesempatan dan memberikan waktu. Ya itu kan di media dia boleh membantah, boleh mengelak, ya. Itu kan supaya memang jadi konsumsinya publik, ya. Tapi apa yang akan kita laporkan itu akan terbukti karena ada saksinya, ada semua dan memenuhi unsur, ya. Jadi kalau dia mau mengelak, dia mau membantah, itu haknya dia, ya. Nanti kan semua bisa kita uji di pengadilan seperti apa, ya.
Nah ini jangan nanti justru ocehannya dia justru menjerat dia sendiri. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Alat-alat dapur. Berarti periuk masak ibu itu pun itu mau dilaporin polisi. Gitu sama mereka katanya. Nah, terus belakangan ini jadi apa, Bu, yang ibu dituduh, Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah, emang ada isinya nggak sih, Bu, sebenarnya berangkas itu, Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri, punya ibu sendiri. Oke. Emang selama ini, Bu, pertanyaannya, ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muarakarta kemarin ngomongnya gitu? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah? Saya nggak pernah. Nah, jadi... Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. Nah, 10 juta aja nggak ada? Pernah dikasih katanya? Untuk dibukain rekening seperti itu, Bu, ya, deposito ya, Bu, ya? Deposito nggak ada. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya buat ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, terus hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam itu lah gono gininya katanya. Jadi ibu selama perkawinan dengan Pak HS tidak pernah dibukakan rekening atau deposito yang jumlahnya kayak bombastis yang disampaikan seperti sebelah sana ya, Bu, ya? Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Ya, silakan aja buktikan. Artinya dari pihak sana. Dia bilang ada ini, silakan buktikan dulu aja berarti. Kalau dari Bu Desi artinya seperti itu. Karena selama perkawinan Ibu Desi merasa tidak pernah menikmati ataupun dibukakan hal-hal yang bersedia menghadapi mereka kapan dan dimanapun, walaupun saya jarang ngomong. Karena aku kalau ngomong selalu ada bukti, ada kualitas. Saya berani. Dan ingat, saya akan melaporkan mereka berempat. Saya akan melaporkan kau. Ya, ada yang bilang saya inilah, ada yang bilang saya inilah. Saya akan melaporkan. Emang lu kira gue penakut? Saya terlalu sibuk. Saya tidak mencari popularitas. Sebentar konferensi pers. Sebentar konferensi pers. Ngapain sih? Emang ada klien apa sih? Kalau saya sibuk mengurusi klien, ya, jadi udah apa lagi? Harta gono gini belum jelas pembagiannya. Apalagi kalau bukan itu. Ya. Tapi belum ada sidang perceraian juga, Bang. Kalau misalnya Abang mundur baru bisa maju mediasi. Ya ada kaitan, itu cuma alasan doang. Cuma takut ya, Bang. Kan mediasi kan saya tidak itu, yang mediasi kan Ortu Hasibuan. Ya ada kaitan loh. Aku sibuk mencari dolar. Aku sibuk membeli saham di Hollywing. Aku sibuk menjual ruko. Aku sibuk, loh, ngapain gua urusin hal-hal kecil? Mediasi bukan urusan gua. Urusannya Bang, tadi Abang Ortu bilang, Hasibuan, nggak ada kaitan ke gua. Abang, Jawabannya ini. Bang, kalau soal perceraian Seorang yang laki-laki bangkrut nggak mungkin beliannya 6 miliar satu. Ya, nggak mungkin beli borong. kapan, Bang? Udah gua borong saham Hollywing. Bang, kalau masalah perceraian Nggak mungkin harga sepatunya 60 juta. tunjukin Bang kembali. Seorang laki-laki bangkrut nggak mungkin sepatunya 60 juta. Ya, nih lihat nih. Udahlah jangan bikin gosip lah, nggak ada gunanya lah. Itu kan kerjanya ibu-ibu kalau bikin gosip. Pelan-pelan, ya. Itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil itu kuat itu. Dasar pengaduannya. Hati-hati. Yang melaporkan ke sini itu atas nama saudara SA ya, inisialnya adalah advokat atau pengacara dari saudara MAF ya. Saya pakai inisial saja ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Terlapornya adalah saudari YW. YW ini adalah mertua dari saudara MAF. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik. Itu bulan 12 tahun 2019 yang lalu.
Di sini diatur di pasal 27 ayat 1 kalau nggak salah di Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik sejak tahun 2019 dilaporkan. Kita sudah mengklarifikasi seluruhnya, baik itu pelapor, saudara MAF sendiri, kemudian istrinya MAF, kemudian terlapor juga sudah kita klarifikasi, ada beberapa saksi-saksi yang lain juga sudah kita klarifikasi. Kemudian ada beberapa juga alat bukti yang lain yang dia perlihatkan. Karena di sini kan ada cuitan daripada saudari YW yang terlapor ini yang menyampaikan bahwa sesuai apa informasi yang diterima dari anaknya, istrinya si pelapor, bahwa dia sering dianiaya pada saat itu, ya, sering dianiaya oleh si pelapor atau saudara MAF, sering ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya setelah dibuat diklarifikasi, istri dari MAF tidak mengakui bahwa tidak pernah dia menyampaikan kepada ibunya atau saudara YW. Nah, ini yang menjadi dasar dengan laporan dipersangkakan. Wah, jadi sebenarnya di sini kalau Adli jadi disudutin tuh enggak sebenarnya, karena dia nggak pernah mencoba menjauhkan saya dan ibu saya. Bukan orang yang nggak benar ya, karena kalau misalkan dia bukan orang yang baik-baik, tidak mungkin keluarga besar saya mau menerima Adli, dan dia juga punya hubungan dengan saya, ada tujuannya gitu, dia melamar saya dengan secara baik. Kita Idul Fitri kali ini kan memang pertama kalinya nggak bareng-bareng kan, jadi ya itu pastinya berbeda dengan suasana tahun lalu, itu udah pasti. Jadi ya kita ambil positifnya aja, karena kan memang sudah punya keluarga, jadi kita ya udah kita ini pertama kalinya boleh dibilang Idul Fitri yang nggak lengkap gitu. Tapi kan juga karena nggak lengkapnya karena bukan karena yang gimana-gimana, tapi karena sudah punya keluarganya. Belum merasakan karena kan nggak bareng, kita merasakannya adalah paling kakaknya nggak sama kita gitu. Jadi itu sih, tapi belum pernah merasakan lebaran bersama kan. Tahun lalu waktu mereka belum menjadi pasangan sih, pas hari raya lagi pandemi juga kan sempat ke rumah gitu, tapi kan itu awalnya masih sama kita. Kalau sekarang kan benar-benar udah sama suaminya kan, jadi ini lebaran pertama yang nggak bareng-bareng. Enggak lah, dulu awal-awal mungkin iya, tapi kalau sekarang kan udah terbiasa. Kita udah terbiasa juga, aku juga lagi hektik banget sama kerjaan ini kan, mau urusan kerjaan, mau ninggalin kan kerjaan, terus urusan THR dan lain-lain tuh. Jadi kita lagi konsen di situ, lagi konsen di kerja aja sih sekarang. Jadi kita ada kesibukan juga, terus ngurusin anak-anak, Arsi semua gitu. Jadi udah ya namanya awal-awal dulu pasti nggak terbiasa kan, namanya biasa bareng gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa, udah apa ya pasti kan semua orang tuh akan merasakan yang sama. Kalau sebelum COVID pasti ngumpul keluarga semua, keluarga besar datang, kita open house, atau enggak kita pasti keluar kota atau kemana lah gitu, kumpul-kumpul. Tapi selama pandemi ini dari tahun lalu tuh udah nggak bisa, nggak ada kumpul-kumpul. Kita tahun lalu pas pandemi lagi tinggi-tingginya kita bener-bener kita bener-bener kita doang gitu di rumah, yang anak-anak keluarga inti aja. Maknanya maaf-maafan lahir dan batin. Kalau kita pasti seragam, kalau yang di rumah kita seragam. Kalau yang di Atta ya kan nanti tanya Atta juga. Jujur di bayangan saya, eksekusi itu nggak lebih dari sejam. Saya menyiapkan mental adalah ini sejam selesai. Di bayangan saya nggak nyangka itu sampai sealot itu, sampai 2:30 sore itu eksekusi berlangsung. Saya bener-bener di luar ini saya banget deh. Terus udah gitu akhirnya saya coba rayu-rayu anak saya nggak mau keluar. Katanya, Umi mau ngapain? Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Hah? Kok nyulik ya? Maksud saya kok bisa ada bahasa nyulik gitu? Itu tuh gimana sih kalau anak kecil nggak diomongin? Ya saya nggak mau fitnah orang, cuman mungkin nggak sih anak kecil tuh ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik, itu tuh pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal deh kalau itu datang dari anak itu sendiri gitu loh.
Saya bilang enggak kok, Umi mau ini kok, Umi cuma mau main doang gitu. Enggak, Umi jangan bohong katanya. Aku nggak mau keluar karena Umi mau bawa aku kan, Umi mau culik aku kan. Sekarang saya bisa apa gitu? Saya di sini memang sadar kalau kondisi saya adalah saya udah nggak ketemu anak saya lebih dari setahun. Itu yang pertama. Terus saya nggak bisa kontrol apa aja yang apa ya istilahnya ditanamkan lah di anak saya gitu. Dan maksud saya adalah saya nih ibunya dan saya merasa saya nggak pernah berbuat sesuatu kesalahan yang bisa bikin sampai anak saya benci sama saya, tapi kenapa anak saya bisa reaksinya begitu ke saya gitu. Dan itu pastinya ya membuat hati saya hancur lah gitu. Saya tuh tadi sampai di depan pintu itu kan posisinya pintu kekunci, saya ngetok-ngetok terus, Rif, Bira ini Umi kangen, Umi mau ketemu. Mereka responnya kayak nggak mau gitu. Sampai itu ada momen saya udah lemes ya, saya lemes banget gitu loh. Maksudnya ya Allah ini saya mesti gimana gitu. Anak saya nggak mau keluar sampai saya duduk di depan pintu, saya cuma ngetok-ngetok gendong, udah lemes aja deh ya Allah ya udah, sampai saya zikir dan saya berharap ada keajaiban Allah gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar anak saya kayak mulai ngintip-ngintip di jendela luar gitu kan. Terus saya coba ngomong komunikasi dari luar, mungkin juga udah ada beberapa foto ya yang beredar dari media saya lagi depan jendela begitu tuh. Memang saya mencoba komunikasi sama Sabira sama Syarif, dan alhamdulillah dengan saya komunikasi cuma lewat jendela yang ada horden, yang maksudnya mukanya aja tuh nggak jelas kelihatan tuh, mereka akhirnya melulu gitu. Jadi mereka lagi senang banget mamerin hasil mewarnai mereka di tablet lah ya kan, di tabletnya mereka. Terus aku bilang Umi mau dong warnai bareng, tiba-tiba saya dapat ide begitu. Tapi aku mesti buka pintu dong. Iya, tapi Umi janji ya nggak bawa aku. Iya janji, bener ya Umi, demi apa Umi nggak bakal bawa aku, sampai saya disuruh sumpah gitu loh. Iya nak, ya saya juga iya, enggak kok, nggak, Umi cuma mau ketemu, Umi kangen mau peluk. Bener ya Umi gitu. Udah akhirnya saya keluar. Terus udah gitu dibuka pintunya keluar, saya bilang anak Umi sini dong gitu ya. Itu perasaan saya campur aduk banget sih ya. Di satu sisi saya harus tetap tenang karena saya nggak mau bikin anak saya panik, tapi di satu sisi juga ya saya udah setahun lebih nggak ketemu, pasti perasaan saya juga meluap-luap gitu. Akhirnya saya peluk dan seketika itu juga anak saya luluh. Alhamdulillah ya, maksudnya saya udah takut anak saya apa gimana, nggak ada sama sekali. Malah Sabira lagi mau makan minta disuapinnya sama saya. Terus Sarif juga langsung ngegelendot, jadi di Sabira nih Sarif gitu langsung ngegelendot, nunjukin warnainnya gitu kan. Terus udah gitu kurang lebih tuh berlangsung 10-15 menit sampai lawyer dari tergugat ya Pak Junaidi tuh, saya nggak tahu dia kayak dari telepon mungkin dari tergugat ngomong, katanya udah anak-anak suruh bawa aja gitu. Nah Pak Junaidi ngomong nadanya kencang dan keras, itu anak-anak langsung berdiri, langsung lari ke kamar lagi gitu loh, saking ketakutannya kayak Umi jangan bawa aku, langsung lari ke kamar lagi sambil nangis. Padahal saya udah hampir 2 jam itu saya rayu sampai mereka mau keluar kamar, mereka mau saya suapin dan nempel lagi, sampai saya sempat nanya, Bira kangen gak sama Umi? Kangen dong. Bira sayang gak sama Umi? Terus Sarif yang nyaut, sayang lah kan Umi yang ngelahirin aku gitu loh. Jadi saya udah ini mau anget gitu loh situasinya. Pak Junaidi lah di belakang teriak kayak begitu ngomong. Saya nggak bilang teriak ya, intinya adalah ngomong dengan intonasi yang kencang yang cukup membuat anak saya takut dan panik. Sampai anak saya masuk ke kamar. Akhirnya di situ saya udah buntu banget karena ibaratnya gini loh, baru dapat kepercayaan tiba-tiba udah ini lagi ya kan. Terus sampai itu alotnya lah, sampai jam 2 nggak mau buka pintu juga, sampai akhirnya mereka mau buka pintu karena saya bilang saya cuma mau peluk doang sebelum saya pulang. Saya bilang gitu. Akhirnya Sarif bilang, bener ya Umi peluk doang ya, habis itu pulang. Iya Umi habis itu pulang. Udah habis itu saya buka pintu,
Dia buka pintu dari dalam, saya peluk. Nah tiba-tiba di luar terjadi kericuhan deh tuh. Saya nggak tahu tuh ada yang teriak-teriakan. Ya, yang saya dengar suaranya Pak Junaidi juga, cuma saya nggak tahu deh itu siapa sama siapa, saya nggak tahu. Ada juga dari pihak keluarga. Sampai keadaan udah menurut saya benar-benar udah chaos dan udah nggak kondusif. Akhirnya udah kita putuskan, udah ini ditunda karena udah terlalu kesian untuk psikis anaknya gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh, saya ngalah dulu nih hari, walaupun saya kecewa banget bener-bener, cuman ya udah ini yang terbaik buat anak saya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.